Guys, kembali lagi di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan membahas aplikasi komputer episode 6, yaitu membuat presentasi darurat dengan Google Slide. Oke, sebelum itu pastikan Google Slide terinstall di HP atau bisa memperbarui Google Slide. Oke, jika belum menginstal silakan cari di Google Product di Play Store. Jika tidak muncul, bisa ketik Google, maka akan muncul produk-produk Google yang ada di Play Store. Oke, Google Slide ditemukan, Google Slide. Kemudian jika terinstall bisa klik Open. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuka Google Slide. Di Google Slide terintegrasi dengan Google Drive. Kemudian aplikasi yang telah dibuka akan muncul di halaman utama. Berikut ini ada template dari Google Slide yang sudah dibuat oleh Google dan bisa digunakan, tapi kita tidak akan menggunakan template yang ada di Google, tapi kita akan membuat template sederhana dan singkat. Oke, kita akan membuka Google Slide, kemudian kita akan menekan button plus untuk memulai membuat template Google Slide. Oke, kita akan buat kerangka sekitar 4 halaman. Halaman pertama kita akan membuat cover, kemudian kita akan tulis judul pada cover tersebut, dan di bawah judul atau title akan diberikan editor atau presenter atau kontak atau email, supaya ketika presentasi bisa memperoleh informasi singkat terkait pengisi acara. Oke, kemudian kita akan memberikan tambah halaman baru. Oke, jika ingin merubah teksnya bisa di drag and drop, dan posisinya supaya presisi akan muncul di mobilenya. Jadi ada rule-nya. Jika ingin mengembalikan ke posisi sebelumnya bisa klik undo atau kembali lagi ke depan dengan redo. Ini kalau misalnya di mobile harus menekan button, sedangkan di desktop atau browser bisa menekan Ctrl Z. Jadi lebih mudah, tapi tidak portable. Dengan mobile kita bisa membuat slide sambil berbicara dengan teman. Nah, itu bisa dilakukan ketika kalian terbiasa menggunakan. Oke, di sini bisa menambahkan slide lain dengan layout yang berbeda-beda. Kemudian kita akan mengisi table of content. Jadi di slide kedua ini kita bisa membuat halaman atau daftar halaman yang nantinya digunakan sebagai clue untuk membahas pada halaman selanjutnya, pada halaman ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Misalnya isi dari konten ini yaitu sejarah, metode, kemudian stil literaturnya apa, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, kita akan menggunakan layout untuk membandingkan perkembangan sejarah, yaitu yang ada di pembahasan atau membahas yang lain. Jadi ada dua argumen yang bisa dibandingkan atau topik yang bisa dibandingkan atau pendapat dari tokoh yang berbeda. Oke, selanjutnya
kita akan menambahkan halaman conclusion. Kemudian halaman sudah dibuat semuanya. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan mencari materi untuk slide-nya. Kita akan menggunakan Google Search di mobile. Oke, 2 hari sebelumnya telah terjadi gempa di Malang, tapi kita tidak akan menggunakan materi tersebut sebagai Google Slide. Kita akan membahas bukit algoritma karena topik ini termasuk hot sehari terakhir. Jadi investor asing ingin membuat kawasan khusus untuk mengembangkan teknologi industri 4.0, dan bukit algoritma adalah tempat yang akan dikembangkan kurang lebih 3 tahun, dan katanya dana dibutuhkan itu sekitar 18T. Nah, semua terkait bukit algoritma sudah dibahas atau sudah diliput dan dimunculkan atau ditampilkan di surat-surat kabar yang ada di Indonesia seperti detik.com, Kompasiana, CNN Indonesia, dan laman website yang lain. Dan tentunya jangan lupa untuk membookmark dan share setiap website berita yang sudah kalian baca supaya bisa digunakan sebagai referensi untuk atau sebagai materi utama dalam Google Slide. Jadi sumber-sumber harus disimpan dan bisa dilampirkan di Google Slide. Dan setiap pembacaan dari buku tersebut bisa ditulis di Google Keep. Seperti video sebelumnya, setiap mencari kemudian disimpan di Google Keep, kemudian diberi poin 1, 2, dan 3 terkait apa isi berita tersebut. Oke, seperti itu. Kita akan masuk pada proses selanjutnya, yaitu membuat slide dengan Google Slide. Oke, kita akan mengganti judulnya jadi dampak bukit algoritma di Indonesia. Kemudian jangan lupa untuk memberi komen pada setiap halaman sebagai reminder atau clue supaya tidak keluar dari konteks pembahasan pada setiap slide. Tapi jika dikerjakan secara kelompok, itu bisa menjadi kritik atau masukan terkait perkembangan penulisan pada Google Slide. Oke, usahakan setiap komen jangan di resolve, karena di resolve berarti komen tersebut akan hilang, akan selesai. Jadi usahakan bisa menambahkan komen baru setelah slide selesai. Setiap komen bisa di resolve atau bisa disimpan sebagai history ketika membuat Google Slide. Maksud saya membuat presentasi. Oke, di sini ada poin-poin. Usahakan setiap slide harus menulis poin-poin. Ketika presentasi akan mudah untuk mengembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi penjelasan yang lebih ringkas atau lebih singkat. Oke, seperti itu. Kemudian ada
conclusion. Ketika membuat presentasi, usahakan diberi kesimpulan supaya para audiens, para pendengar bisa mengerti maksud dari presentasi yang sudah dibuat. Oke, seperti itu. Sambil saya selesai menulis poin-poin dampak dari saya Bukit Algoritma atau Silicon Valley versi Indonesia. Oke, setiap halaman sudah ditulis seperti ini. Untuk pembuatan slide yang singkat dan sederhana ini cukup dengan tulisan saja. Untuk gambar dan layout yang lain bisa diedit pada sesi yang lainnya atau video yang lainnya. Jadi bisa diteruskan pada Google Slide untuk browser atau desktop. Oke, kita akan menjelaskan terkait fitur-fitur Google Slide yang ada di mobile. Meskipun terbatas, tapi bisa digunakan untuk membuat slide dengan mudah dan cepat. Oke, pastikan ketika membuat Google Slide itu file yang dibuat harus diberi nama, karena file tersebut akan disimpan di Drive. Karena di Drive itu kumpulan dari Google Doc, Google Slide, Google Sheet. Supaya file itu mudah dicari, maka filenya harus diberi nama. Kemudian komen-komen yang dibuat bisa dilihat di view komen. Kemudian key and history, jika ada question and answer itu bisa melihat historinya di situ, tapi kami tidak membuat history maka tidak muncul. Kemudian ada menu move, berarti bisa dipindah ke folder yang lain yang ada di Drive. Kemudian ada available offline, berarti bisa digunakan untuk membuat slide secara offline dan online. Kemudian star itu digunakan untuk supaya file itu berada di pojok kiri atas di Drive. Oke. Itu menu. Kemudian untuk menambahkan anggota tim atau yang lain terkait kerjasama untuk membuat slide, bisa di-share, kemudian masukkan email atau nama. Nah, kemudian diberi hak akses hanya melihatkah atau mengedit. Kemudian kita juga bisa menambahkan komen dan mengedit slide-nya. Ketika klik ada 3 pilihan tadi, view, add, comment, and edit slide. Edit kita bisa sebelum mengedit kita juga bisa lihat view-nya di dalam bentuk seperti ini, drag and drop. Jadi ada dua cara. Sebelum mengeklik filenya kita bisa lihat komennya dan geserkan kiri. Terus ketika ingin mengganti themes-nya, karena kami menggunakan themes white and black, bisa ganti themes yang lain yang sudah disediakan oleh Google. Oke, semua akan berubah sesuai dengan themes yang sudah dipilih. Kemudian jika ingin menambahkan item lain, gambar lain, jika gambar tidak seperti Google Slide yang ada di browser, akan menambahkan melalui Google Image, tapi di sini akan menambahkan gambar melalui folder download, folder image yang ada di HP. Nah, ketika menambahkan gambar, usahakan
presisi, jadi nanti dibantu oleh Google Mobile. Kemudian gambar ini berada di depan, jadi bisa di send to the back sehingga gambar ini menjadi background. Jika tulisan tidak terlihat, kalian bisa merubah warnanya. Oke, ini pilihan warnanya bisa custom atau sesuai pilihan. Kemudian kita akan melihat secara keseluruhan. Nah, ketika mengganti gambar, usahakan jangan diterapkan pada setiap halaman karena akan terasa monoton. Usahakan gambar itu berbeda-beda supaya menimbulkan perihal yang baru, suasana yang baru. Oke, kita akan presentasikan ini di device. Oke, ketika di device bisa geser ke kiri atau ke kanan. Ke kiri berarti ke tahap awal, ke kanan berarti tahap akhir. Oke, kita akan menerapkan animasi bukan di mobile tapi di browser karena di mobile tidak ada fitur animasi untuk saat ini. Oke, ketika kita membuka Google Slide dengan file yang sama, maka akan muncul komen di sebelah kanan dan 5 halaman. Kemudian kita akan memberikan animasi dengan mengklik motion. Oke, kita akan cari view motion. Di situ ada shortcut juga. Jika hafal shortcutnya bisa dipraktekkan. Oke, kita akan memilih style motionnya, bisa fade, bisa yang lain. Kemudian motion ini bisa diterapkan pada semua halaman jika diperlukan. Jika ingin lebih mudah, ya bisa diterapkan semua di halaman. Kemudian untuk pilihannya akan menggunakan motion flip, jadi diterapkan pada semua halaman dan jika dicoba akan seperti ini. Oke, ketika present usahakan animasi sudah di stop supaya tidak di play. Oke, untuk gambarnya mungkin terasa tidak cocok, bisa diganti dengan choose image kemudian Google Image Search. Nah, usahakan menambahkan unsplash di depan kemudian di belakang mencari gambar apa, karena gambar di unsplash itu rata-rata gambarnya free dan kualitasnya sangat bagus, bisa digunakan seperti ini. Oke, gambar yang itu bisa dihilangkan, maka di belakangnya ada gambar yang sudah dirubah yang ada di browser seperti itu. Oke, kita akan melihat semua halaman. Usahakan komen jangan di resolve, sekali lagi jangan di resolve supaya akan muncul sebagai catatan. Jadi sebagai gantinya Google Keep, jika tidak ingin berpindah lagi ke Google Keep bisa tulis di komen. Oke, kita akan mencoba presentasikan. Oke, akan seperti ini animasinya. Oke. Nah, usahakan di slide harus berbentuk poin-poin, jangan paragraf yang panjang. Usahakan presisi. Jika misalnya slide ini masih tergolong sangat jelek, bisa diperbaiki secara perlahan-lahan karena sejadi apa yang ditulis sekarang itu belum memenuhi apa yang ingin dipresentasikan. Jadi masih ada waktu untuk memperbaikinya secara bertahap dan bertahap. Oke, cukup sekian untuk video episode 6 aplikasi komputer dengan Google Slide. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih.